Doa pembukaan akan dibuka oleh Bapak Michael. Untuk waktu dan kesempatannya, Bapak Michael, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Kris. Sekali lagi selamat malam Pastor, Bapak Ibu sekalian. Dengar suara saya ya? Terdengar suara saya? Oke. Baik, mari kita awali pertemuan ini dengan doa. Kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapak yang Maha Baik, selamat malam Bapak. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan umat-Mu di wilayah Medang ini bersama-sama dengan gembala kami, Pastor Eko, yang sebentar lagi akan bertegur sapa, melepas kangen kami semua Bapak. Karena saat ini kami menghadapi pandemi, kami kangen untuk saling bertatap muka karena kami tidak dapat mengikuti misa di gereja ini. Namun kami percaya Bapa, Engkau selalu mendampingi kami, Engkau selalu menguatkan kami, sehingga kami tetap menjadi umat-Mu yang taat kepadamu. Ya Bapa, berkatilah acara ini, agar dapat berjalan dengan lancar sampai akhir, dan semoga Engkau mau mendampingi gembala kami, Pastor Eko, sehingga iman kami semakin bertambah ya, dan kami menjadi keluarga Kristiani yang adil dan tangguh dalam menghadapi pandemi ini. Berkatilah semua saudara-saudara kami yang kemungkinan malam ini tidak dapat berikut serta, semoga Engkau selalu mengaruniakan kesehatan selalu. Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dengan pandangan Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Michael. Kami sudah diberi kesejukan. Nah, kurang lebih begitu. Oke, untuk tidak berlama-lama, dan saya juga tidak ingin Korwil bicara lama-lama, gitu ya, karena rasanya Romo Eko lebih penting daripada Korwil. Baik, saya persilakan Pak Agus Pujiantoro untuk menghantar acara kita pada malam ini agar bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan dalam sebuah kebahagiaan kita di wilayah. Silakan. Oke, terima kasih Pak Erik. Kedengeran nggak Pak Erik? Jelas. Kalau nggak kedengeran di belakang saya berarti butek ya Pak. Oke, selamat malam Pastor Paroki, Romo Wahyu, Eko Wahyu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Romo kepada kami. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, keluarga-keluarga di wilayah Padang. Yang pertama, saya ingin menyampaikan saya sangat tersanjung oleh Romo Eko. Kenapa? Karena selama saya jadi ketua lingkungan 2 periode dan sekarang Korwil, baru kali ini saya ditelepon Romo. Ditelepon untuk Romo berkunjung ke wilayah kita. Selama ini nggak pernah ada. Dulu waktu itu hanya Romo Heri, kalau saya ingat, itu kebiasaan beliau untuk berkunjung ke lingkungan-lingkungan, tetapi secara pribadi. Nah, saat ini Romo Eko mengajak untuk bertemu dengan keluarga semuanya. Dan saya lihat saat ini ada 61 partisipan. Dikalikan 2 aja lebih dari 100 orang. Berarti memang Romo Eko masih bisa dijual namanya. Gitu ya Romo. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ketika Romo menyampaikan ingin bertemu, itu acaranya apa ya gitu loh. Saya juga agak, pokoknya saya bilang iya, oke aja. Nah, saya berkoordinasi dengan teman-teman, akhirnya malam hari ini seperti ini Romo jadinya.
Dan tema yang ingin disampaikan adalah kaitan dengan bulan kitab suci, kaitan dengan arah dasar Agung, yaitu adil. Dan saya terinspirasi dengan tangguh. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin menjelaskan adil dan tangguh. Biar Romo yang nanti yang menjelaskan. Yang ingin saya sampaikan adalah selamat datang pada malam hari ini. Selamat bergabung dan kita nikmati kebersamaan ini dengan santai. Kalau Bapak Ibu sekalian ada snack, silakan. Tapi kita bisa mengambil hikmat dari pertemuan malam hari ini. Terima kasih. Selamat menikmati acara ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ini yang saya senang dari korwil saya mau Bapak Ibu. Kenapa? Kalau saya bilang cepat, dia cepat. Nah, itu. Gak bertele-tele gitu. Jadi memang kalau kita perjelas ya Pak Kris ya, Romo itu berkunjung biasanya hanya ketika pengakuan dosa pasca, menjelang pasca, atau menjelang Natal. Dan yang satu lagi, kalau diminta ketika pesta nama. Nah gitu. Ini sangat disyukuri gembala mencari domba seperti di kitab suci. Kalau nggak salah mau. Udah lama sekali saya nggak baca kitab suci. Tawan. Iya Bu, biasa. Kalau saya demikian memang. Nah, jadi ini sebuah implementasi dari bacaan yang ada tertulis di kitab suci. Mencari dombanya. Salah satunya saya sama Pak Kris. Nah, jadi sebenarnya ada dua ya Pak? Kita berdua. Jadi kerinduan umat itu terwakili oleh curcolnya Pak Korwil. Nah, ya kan? dia. Itu bukan pembukaan tapi curcol. Ngampet gitu loh. Akhirnya ada kesempatan untuk ngomong, ya ini baru bukan. Kurang lebih begitu harapan dari warga Medan. Begitu Pak Erik. Baik, silakan dilanjut Pak Kris untuk masuk dalam kesaksian ya Mas Kris. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita mengatur malam ini itu kami ingin ada sesuatu dari bawah ke atas. Jadi berharap yang sudah kami minta kesediaannya untuk memberi kesaksian dalam masa-masa yang sulit ini ya Pak. Sulit. Agar kita bisa dapat pencerahan nanti dari Romo Eko terkait bagaimana sih agar kita bisa lebih tangguh. Walaupun awalnya akan dikonsep acara ini seperti pendalaman kitab suci ya Pak? Iya. Cuma saya pikir lebih baik kalau ini semua keluar dari umatnya, keluar dari hati, tidak sekedar rutinitas. Ya. Baik, semoga Pak Kris silakan. Oke, baik Pak Erik. Jadi untuk Pastor dan Bapak Ibu sekalian, untuk kita sesi saksian atau bercerita pengalaman, sharing pengalaman, nanti kita akan ada 3. Oke, yang pertama nanti adalah Pak Martin dari lingkungan Santo Buddha, kemudian yang kedua Ibu Maria itu dari lingkungan Benediktus, dan Ibu Astuti dari Alfonsus. Ya, maksimal sekali 10 atau 15 menit lah durasinya, supaya nanti 10 menit. Oh, 10 menit. Satu orang 10 menit kan? 5 menit dipotong. Waduh, guys. Jadi nanti waktunya agak mepet. Mohon nanti bisa menyesuaikan. Oke. Yang pertama dari Pak Martin dulu. Ya, nanti selanjutnya Ibu Maria, dan yang terakhir nanti Ibu Astuti. Oh, ini Pak Martin yang tadi sudah meninggali dunia hitam. Dunia hitam. Oh, sudah nampak kebijaksanaannya dari warna rambutnya. Terus atau ngobrol atau nongkrong. Oke, baik. Oke, monggo Pak Martin, waktunya ternyata dipotong jadi 5 menit saja, ya. Terima kasih Pak, monggo. Oke, baik, 5 menit saja. Oke, ya. Terima kasih Pak Kris
Pak Erik, selamat malam Pastor, selamat malam Pak Agus, dan Bapak Ibu semuanya. Ya, saya diminta tadi sama Pak Kris untuk sharing untuk di masa pandemi ini, ternyata 5 menit, ya puji Tuhan berarti lebih cepat. Oke. Ya, kebetulan kami bekerja di rumah sakit, saya dan istri saya juga di rumah sakit, jadi sedikit banyak saya mungkin kami, saya dan istri saya juga memahami apa itu COVID. Jadi sebenarnya untuk mengapa kita harus mematuhi itu, pertama-tama kita harus kenal dulu apa itu COVID. Tentu Bapak Ibu semua juga sudah saya yakin dan percaya sudah pada tahu semua bagaimana penyebarannya, kemudian lalu antisipasi kita untuk proteksi diri, kemudian kita juga bisa melakukan pembersihan dan desinfeksi itu yang bisa kita lakukan di keluarga kita, di rumah maupun di lingkungan kita. Nah, mungkin untuk pengalaman, karena kebetulan saya di rumah sakit, nanti untuk dampaknya seperti apa sih gitu kan ya. Nah, tadi saya diminta untuk dampak terhadap keluarga. Tentu di keluarga saat ini yang kami alami seperti ada di dalam rumah dekat tapi jauh. Jadi yang dulu mungkin kami sering makan bareng, sekarang untuk makan bareng pun kami untuk keluarga inti kami ya makan bareng mungkin kami juga batasi, mungkin hanya ketika hari Minggu itu pun dengan jarak berjauhan. Mengapa demikian? Karena memang kita nggak tahu, siapapun tidak tahu apakah saya mungkin ketika pulang dari kantor tertular, ataukah istri saya, atau mungkin anak saya juga pulang dari kantor tertular, gitu kan ya. Jadi kita harus senantiasa disiplin, semua harus disiplin di dalam keluarga untuk menjaga jarak. Itu yang kami lakukan. Kemudian kita harus disiplin untuk mencuci tangan, kita harus saling mengingatkan itu mencuci tangan, keluar harus pakai masker, kapan masker harus diganti gitu kan ya. Nah, kemudian terhadap keluarga besar kami juga yang biasanya kita mungkin 2 minggu atau 1 bulan sekali kita saling kunjung atau berkunjung, saat ini kita tidak pernah lagi berkunjung. Namun demikian kita bisa juga masih berkomunikasi melalui, meskipun rasanya berbeda ya, kita bisa berkomunikasi melalui Zoom dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, tetapi ya di dalam keluarga ini intinya adalah kalau yang kami rasakan itu perlu kerjasama, disiplin, kemudian kerjasama semua anggota keluarga. Jadi tidak bisa hanya satu-satu. Artinya ketika hanya satu orang yang disiplin itu nggak bisa, karena kita tidak tahu virus ini yang paling bahaya itu bukan yang paling dicemaskan itu bukan masalah pengobatannya, tapi justru penyebarannya yang begitu cepat ya, begitu cepat penyebarannya itu mudah dan begitu cepat. Kita tahu dia menyebar melalui droplet maupun airborne maupun aerosol, jadi bisa menyebar dengan cepat gitu ya. Jadi kita memang di dalam keluarga kita harus sangat disiplin sekali. Nah, kemudian dampak secara ekonomi mungkin ya, secara ekonomi kita tentu di sisi lain kita memang harus ya kita mengeluarkan akhirnya biaya untuk penggunaan masker dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain yang kami rasakan sih, yang saya rasakan kita bisa berhemat juga untuk transportasi dan lain sebagainya yang biasa ke mall dan lain sebagainya, sekarang kita tidak lagi. Nah, kemudian mungkin yang perlu Bapak, Ibu atau kita semua pahami. Oke. Pak Martin, mohon maaf. Ya. Waktunya bisa silakan. Singkat saja ya. Waktunya mohon dipersingkat. Oke. 1 menit lagi. Baik. Maaf. Baik. Oke. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa penyakit ini bukan kutukan, Pak. Jadi ketika ada orang yang mungkin terpapar,
anggota keluarga atau lingkungan kita sebaiknya itu dijelaskan dan dikasih tahu. Jadi kita semua nanti siapa yang kontak dengan dia itu harus di tracing. Jadi saat ini kan bukan dikucilkan atau bukan dirinya kena hukuman atau kutukan, dan juga bukan hal yang harus dirahasiakan, tapi justru harus dikomunikasikan supaya teman-teman dan lingkungan bisa bantu. Kemudian kalau yang kami rasakan di dalam hidup beriman mungkin dengan pandemi ini, karena kita tidak tahu ya dalam hal kita melawan siapa, kita tentu senjata yang paling utama buat kami adalah kita hanya berdoa. Selain kita disiplin mematuhi protokol peraturan, kami dalam hal berdoa gitu kan ya, kita tentu ya memang hanya kekuatan doa yang mungkin bisa sebagai tameng buat kita untuk kita bisa terhindar dari paparan COVID ini. Kemudian dalam hal misa, mungkin dengan COVID ini justru kalau Tuhan hadir setiap hari di rumah hari Minggu kan ya, masa kebangetan kalau kita nggak ikut misa juga kan gitu. Kalau dulu mungkin malah belah bentol, kalau hikmatnya buat kami justru kita semakin banyak berdoa dan semakin ya ikut dalam misa mungkin lebih rutin dibanding dengan dulu. Mungkin kalau waktunya cuma 1 menit itu Pak. Baik, cukup dulu ya Pak. Nanti kita sambung lagi karena masih antriannya banyak nih. Oke. Ya. Oke. Silakan. Terima kasih Pak Martin, karena nanti ini Bu Maria dan Bu Astuti sudah untuk baik, terima kasih Pak Martin. Pengalaman di dunia kesehatan yang bersinggungan secara langsung dengan COVID sungguh menjadi suatu hal yang sangat dikhawatirkan penyebarannya ya. Semoga kita semua bisa lebih mawas diri, lebih disiplin untuk menjaga berhubungan, berrelasi dengan siapapun. Oke, baik. Berikutnya 5 menit untuk Ibu Maria, perwakilan dari Benedictus. Monggo Bu Maria, waktu dan kesempatannya diberikan. Bu Maria. Lupa. Oh, oke. Monggo Bu, 5 menit. Iya. Silakan. Terima kasih Pak Kris. Selamat malam Romo, selamat malam Pak Agus, korwil kami, juga Bapak Ibu semuanya. Saya ingin berbagi cerita bahwa di masa pandemi ini saya sempat mengalami yang namanya paranoid, parno. Jadi mau keluar takut. Biasanya saya malas masak, terus terang malas ke dapur. Jadi biasanya kami entah dari GoFood, GrabFood dan sebagainya. Cuman selama pandemi ini saya ada parno untuk ketemu orang, kebetulan juga dari kantor ada kebijakan untuk WFH. Kemudian saya cari cara gimana solusinya gitu supaya kami tetap bisa makan dengan dengan masakan yang biasanya gitu. Suatu ketika saya melihat teman saya yang kebetulan menderita penyakit kanker dan belum lama ini menjalani operasi. Saya lihat dia kok nggak berubah gitu, maksudnya tetap semangat hidup, dan sekali waktu saya melihat dia memasak dengan begitu sukacitanya, memasak dengan menyanyikan lagu puji-pujian, dan masakannya pun walaupun hanya rebus-rebusan tapi dia menikmati dengan sukacita. Nah dari situ saya berpikir, yang orang sakitnya segawat itu aja dia bersyukur meskipun dalam kondisi pandemi ini, bahkan pada saat dia sudah baru saja di PHK, keceriaannya, semangat hidupnya itu nggak berkurang. Dari situ saya terus mulai memasak lagi. Terakhir saya rajin masak itu kan pada saat anak-anak saya masih kecil. Setelah itu saya memasak hanya sesekali, entah itu pas libur atau pas saya lagi mau gitu ya. Akhirnya selama pandemi ini saya paksakan diri untuk memasak setiap hari, dan puji Tuhan akhirnya saya mendapatkan sukacita meskipun dalam masa pandemi, meskipun harus masak tiap hari, dan saya nikmati semuanya. Itu saja. Terima kasih. Intinya adalah sekarang rajin masak.
Ya Bu Maria ya. Ya, Kasih Pak. boros mesti. Nggak nyesel nih Bu, cuma 3 menit. Enggak, cukup. Cukup. Oke, jadi waktu terima kasih ya Bu Maria sudah berbagi Sama-sama. pengalamannya di masa pandemi. Masa di mana perekonomian juga di keluarga sangat terasa ya. Baik. Iya, betul. Buka catering aja Bu, buka catering. Buka catering. Enggak lagi, Pak. Boros, Pak. Karena kebetulan Boros, Pak. kan di keluarga saya ada beberapa juga yang terkena dampak, jadi ya perlu berbagi juga. Itu aja sih. Gak usah buka catering Bu, Pak Erik minta gratisan pasti. Nah, Jangan. itu maksudnya. Aku itu cepat nyambernya. Apal kelakuannya Pak Erik. Oke, berikutnya kita lompat ke Alfonsus. Di sana sudah ada Ibu Astuti. Halo Bu Astuti. Halo, yang diwakili oleh suami saya. Ini Bu Saya Astuti Pak brengosen ini. Ras itu. Saya kedata Bu Astuti terus Pak Edi. Waktu malam ternyata belum ketemu, jadi Kalau buat Mewakili masih ingat loh Pak Edi. Ini Pak Astuti Saya tadi. Saya DPS-nya belum kebagian saya. Ini panitia gimana nih? Tetap lanjut gak nih? nanti Datanya Bu Astuti. saya yang bicara Pak Edi. Nanti Udah ini Pak Astuti aja kayak. Wes Baik, dan kita istirahat. selamat malam teman-teman semua, rekan-rekan semua. Selamat malam, selamat kenal, salam jumpa untuk Romo Eko. Setiap hari saya mendengarkan Romo Eko karena istri saya setiap kali nyuci piring, nyetrika itu selalu nyetel YouTube gitu. Saya kenalnya Romo Eko ya dari situ. Ya salam kenal, mungkin saya tidak pernah terlihat di gereja, saya bukan aktivis, tetapi ya saya kenal Romo Eko, mungkin Romo Eko tidak kenal saya, itu saja. Tadi teman-teman Pak Martin mewakili dari bidang kesehatan, Bu Maria mungkin perbankan, saya di pendidikan. Mungkin itu mewakili krisis yang kita alami saat ini. Ada krisis kesehatan yang jelas memang, kemudian krisis ekonomi betul, dan yang ketiga Pak Nadiem juga mengatakan krisis pendidikan. Saya mengajar di sekolah Yesuit, Pater Romo di Jakarta. Ada beberapa hal kalau boleh sharing gitu ya. Kemarin ada seorang imam Yesuit mengatakan demikian, bahwa pandemi didn't break the system, tetapi it just expose the broken system. Dia melihatnya dari sisi yang lain, bahwa pandemi itu tidak merusak sistem sebenarnya, tapi hanya mengekspos sistem kita yang mungkin sudah rusak, atau sistem kita yang sudah obsolete, sudah usang gitu. Itu terasa sekali dalam bidang pendidikan, Romo. Kita yang biasanya tatap muka, kita bersama-sama di sekolah, tiba-tiba harus berjarak, ya. Yang dulunya guru bertanggung jawab untuk mengajar, sekarang orang tua yang lebih banyak untuk mendampingi para siswa. Ada pergeseran besar, gitu. Perjumpaan diwakili secara virtual. Di sini banyak guru, saya yakin lingkungan Medang itu lingkungan para guru, Romo. Jadi memang mungkin banyak yang bisa bercerita terkait dengan ini. Terkait dengan apa yang saya katakan tadi, broken system itu, saya merasa memang melihat dunia pendidikan itu melihatnya bukan sebuah bencana gitu. Saya melihatnya ini sebuah transisi menuju dunia baru, dunia pendidikan yang baru. Ada pergeseran paradigma juga. Dulu kita lama dalam sistem di mana kita harus wajib belajar, kita harus dikongkon-kongkon untuk belajar. Untuk sekarang itu seolah disadarkan kembali bahwa belajar itu merupakan kebutuhan, bukan kewajiban. Maka di tempat kami, kami lebih banyak mendorong siswa itu untuk mulai men-trigger dirinya sendiri untuk sungguh belajar sebagai kebutuhan kamu. Jadi sebelum mengajar kita harus menjelaskan mengapa pentingnya kita belajar materi ini. Mengapa kamu harus mencari, mengeksplor sendiri materi-materi itu, dan kita berdiskusi tentang itu. Jadi ada pergeseran peran kami gitu ya. Akhirnya juga memang kita harus berkolaborasi dengan orang tua terkait dengan
formasi anak, formasi karakter mereka. Tidak ada cara lain. Tapi mungkin kita disadarkan kembali bahwa memang unit sekolah terkecil itu memang rubah, bukan sekolah. Banyak penyadaran baru itu yang mungkin saya katakan tadi sebagai expose the broken system. Di Canisius, di tempat kami, kita mengikuti tradisi Ignatian gitu ya. Ada dua hal yang saya tahu paling tidak itu. Ada dua fase batin ya, kebatinan di dalam diri manusia. Yang pertama itu fase konsolasi, yang kedua itu fase desolasi. Fase konsolasi ketika batin kita merasa riang, merasa bahagia, merasa gembira gitu. Itu terpicu ketika mungkin kita mengalami peristiwa pengalaman yang menggembirakan dan membahagiakan. Tapi ada fase kedua ya desolasi. Itu terjadi sebaliknya, ketika kita merasa mengalami bencana, gagal, kita merasa kesepian, ditinggalkan, dan segala macam. Ketika transisi dari konsolasi ke desolasi itu sering terjadi ketika kita mungkin kecewa, tiba-tiba kita upset gitu, merasa takut, kesepian, merasa gagal. Gitu. Tapi dari fase desolasi ke konsolasi ini yang kadang-kadang kita susah move on ya. Saya rasa mengalami desolasi secara umum, secara global, dunia mengalami semua. Kita merasa takut, kita merasa cemas, kita merasa kesepian. Tapi bagaimana ya? 1 menit ya. Oke. Bagaimana kita move on dari sini? Nah, untuk move on dari titik ini, saya hanya mau ngutip apa yang pernah saya dengar di YouTube dari seorang Romo yang terkenal sekali dari OSC gitu ya. Bahwa ketika kalian mengalami fase desolasi, kecewa gitu ya, tahap yang paling pertama adalah menerima, gitu. menerima sakit, menerima ketakutan itu, ya. Tapi kita tidak boleh terpekur di situ. Ya. Menerima artinya kita mencoba berdamai dengan situasi. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Apa yang menjadi aktivitas kita di rumah kita lakukan. Kita bisa lebih dekat dengan keluarga, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga. Rumah yang biasanya hanya untuk nginep, sekarang 1 hari penuh kita bisa beres-beres di rumah. Jadi ada fase berdamai dengan situasi. Setelah berdamai kita baru bisa bersyukur, dan setelah bersyukur kita bisa produktif kembali. Itulah fase move on, fase kembali ke konsolasi. Itu yang saya dapatkan dari sessionnya Romo Eko OSC. Saya rasa Romo yang ini ya. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Ari kesempatannya. Salam kenal Romo Eko. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Edi Sucipto, Bu Astuti. Ini jadi kalau sesi utamanya ya Pak Edi. Ya, selesai sudah tugas tuh. Saya pikir Pak Edi OSC. Iya, beda sedikit. Edi dan Eko, nah beda-beda tipis lah itu. Ya, terus Romo Eko terus ngapa orang ini? Kali bayar aku dadah. Pengalaman Romo Eko refleksinya nanti. Waduh. Baik, Bapak Ibu. Ya. Thank you. Romo bisa melihat betapa umat di Padang ini penuh kerinduan. Bisa dilihat kami menyampaikan sesuatunya itu nggak bisa dibatasi hanya dengan 5 menit. Nah, kecuali Bu Maria, karena grogi dia kayaknya mau, gitu. Nah, jadinya sekarang Bapak Ibu saatnya saya meminta Romo Eko dari kurang lebih kalau pandemi ini banyak melanda semua aspek gitu. Baik, mungkin kalau Romo Eko menguatkan kita gitu ya. Kami punya waktu untuk Romo Eko session ini adalah 30 menit. Jadi kalau belum 30 menit mau, jangan berhenti bicara. Dilarang bicara, dilarang berhenti. Nah, lebih boleh mau lebih. Baik Romo, silakan, kami sangat merindukan penguatan dari Pastor Eko. Monggo, Mo.
Terima kasih banyak Pak Erik. Terima kasih banyak Pak Agus Pujantoro yang sudah merespon dengan sangat positif kerinduan saya sebagai pendamping dari wilayah Medang. Jadi waktu minggu-minggu pertama Februari saya datang ke Helena, Pastor Lukas menunjukkan wilayah saya. Dan salah satunya Medang. Ini lewat Alfamart. Nah, ini daerah Medang, kata dia itu. Jadi Medang itu kawasan elit, kata Pastor Lukas. Elitnya seperti apa yang tidak tahu. Ekonomi sulit atau ekonomi terlilit. Lalu saya setelah Maret tidak bisa apa-apa selain di lockdown. Dan akhirnya kemarin setelah bicara dengan DPH, ada kerinduan kami untuk menyapa umat. Dan waktu saya mendengarkan renungan dari Pak Martinus, renungan dari Ibu Maria, renungan dari Bapak Edi Sucipto, saya langsung merenung, aku kalah. Mereka lebih pinter daripada saya. Kebanyakan guru soalnya mau di sini. Jadi daripada saya minder, maka saya akan mengawali permenungan saya dengan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Pak Martinus, tidak dilakukan oleh Ibu Maria, tidak dilakukan oleh Bapak Edi. Supaya saya ada nilai lebihnya. Yaitu apa? Puji-pujian dahulu. Bernyanyi, itulah kekuatan dari orang beriman. Nyanyi adalah sebuah cara kita untuk menaikkan hati kita. Tahu Anda lagunya pasti. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gurih ya Tuhanku, tak puasa heran melihat yang bersuara mata jiwa mata jiwa apabila memberikan dalam terteguh bagiku dicurahkan oleh putra darahnya kudus ku kau Allah mata jiwa kau Allah. Tepuk tangan untuk Anda semua. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa yang ingin saya tarik dari renungannya Pak Martinus di bidang kesehatan. Menarik bahwa Bapak Martinus menekankan kita dekat tapi jauh. Rupanya ada pola komunikasi yang berubah. Ingat, pulang ke rumah kita rindu pada istri. Inginnya memeluk istri, tapi jangan-jangan dia OTG. Jangan-jangan saya OTG. Maka akhirnya Anda harus merelakan diri tidak memeluk istri Anda. Dan saya jamin istri Anda pun mungkin tidak terlalu rindu untuk dipeluk oleh Anda. Mambu, bau. Anda rindu. Ada suaranya. Gangguan.
Oh, suaranya hilang. Bisa untuk saya ekspresikan. Karena apa? Karena ada pola komunikasi baru. Lalu sama, bahwa tata peribadatan pun ada pola baru. Jadi ada pola baru dalam tata peribadatan. Tadi Bapak Martinus mengatakan, saya jarang sekali misa, tetapi setelah ada online ini, saya bisa misa di mana-mana. Kapan bisa misa sambil ngopi kalau bukan misa online? Saya kadang-kadang melihat ada orang yang memilmkan misa online-nya. Wow, di meja makannya ada rengginang, ada tahu goreng, ada martabak. Ya Tuhanku Yesus, mereka sedang mengadakan perjamuan, tapi bukan perjamuan kudus. Jadi sering kali orang bukan mengikuti misa, tapi nonton misa. Jadi sudah puas kalau sudah nonton misa, gitu ya. Sudah puas kalau sudah nonton misa dengan uskup ini, uskup sana, romo ini, romo itu. Hati-hati, hati-hati. Maka Bapak Paus pun mengingatkan, misa online itu bukan the real mass. Bukan. The real mass itu apa? Ekaristi. Tuhan mau ngasih makan kita. Tuhan mau memberi makan kita dalam ekaristi. Dalam tubuh Kristus. Maka kita tetap harus menjaga kerinduan kita untuk apa? Berekaristi. Jadi itu yang kita harus coba melihat. Lalu yang kedua, tadi yang dikatakan oleh Ibu Maria, bahwa ada sisi hidup lain yang muncul, yang tadinya jarang masak jadi suka masak. Itu good, bagus. Gitu ya. Yang tadinya main gampang saja, udah beli, tapi rupanya karena pandemi, akhirnya toh ada sebuah kesukaan baru. Dan Bapak Edi tadi bersharing menarik bahwa pandemi ini mengubah sistem baru. Jadi, yang paling utama dalam dunia pendidikan bukan guru, tapi orang tua. Bagus itu, orang tua. Maka, kalau hari ini kita punya tema hidup keluarga di masa pandemi, saya ingin mengatakan tadi, Pak Agus tadi mengatakan bagaimana menjadi keluarga yang tangguh, tapi saya akan mau berkata, no panic, jangan takut. Jadi kalau Ibu Maria tadi mengatakan, saya parno, ketakutan berlebihan. Gitu. Jadi kalau situasi ini toh dihadapi oleh siapapun, oleh semua orang, kenapa masih ada orang yang masih bisa bersuka cita? Kenapa masih ada orang yang bisa punya keluarga yang guyup rukun? Artinya apa? Bahwa suasana ini indah atau tidaknya tergantung kita hadapinya seperti apa. Maka kalau kita melihat bagaimana hidup berkeluarga di masa pandemi, bagaimana kalau kita belajar dari keluarga Nazaret? Ini yang dikatakan oleh Bapak Paus Paulus ke-6. Begitu lama Bapak Paulus ke-6 sudah menganjurkan bahwa keluarga Katolik itu harus belajar dari keluarga Nazaret. Ingat, untuk berkarya 3 tahun, 30 tahun Yesus dipersiapkan. Untuk berkarya 3 tahun. Jadi untuk mewartakan 3 tahun, Yesus hidup bersama Maria dan Yosef selama 30 tahun. Dan dikatakan di dalam Injil Lukas, bab 2 ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi Yesus itu bertambah kuat, hikmat, besar, dan kasih Allah ada dalam hidup dia. Karena apa? Karena hidup dengan Maria dan Yosef. Bahkan seorang wanita, waktu Yesus mewartakan, seorang wanita itu berteriak, berbahagialah orang yang telah mengandung dan melahirkan engkau.
Dia tidak kenal Maria siapa. Tetapi dari melihat hasilnya, ia bisa melihat bagaimana ibunya pasti mengasihi dia. Maka Konsili Vatikan kedua pernah berkata, keluarga adalah sel hidup yang paling kecil dalam masyarakat. Jadi kalau mau merusak masyarakat, rusak keluarga. Kalau mau menghancurkan masyarakat, hancurkan keluarga. Maka paling sedih saya di rumah retret, 25 tahun, paling sedih kalau mendengarkan anak berdoa, roh Tuhan, tolong supaya mama papa tidak cerai. Ini rintihan seorang anak, ini harapan seorang anak. Maka saya suka kecewa kalau sudah ada suami mau cerai, sudah tidak tahan lagi. Ya. Terus saya mengatakan, ibu, yang tidak tahan bukan hanya ibu pada bapak, bapak pun tidak tahan pada ibu. Maka kalau dua-duanya tidak tahan, sudahlah, bertahan saja. Saya mengatakan seperti itu. Bertahan saja. Karena kalau tidak tahan, yang hancur siapa? Anak Anda. Anak Anda. Dan kalau Anda hancur, yang tertawa dan bersuka cita itu siapa? Setan. Saya katakan demikian. Jadi kalau ada kehancuran dalam rumah tangga, yang berbahagia itu maka Paulus ke-6 mengatakan bagaimana ini terdengar suara saya? Oke. Tadi di mute. Pertama, Bapak Paus mengatakan bahwa keluarga itu harus pertama membatasi pengaruh negatif dalam rumah. Membatasi pengaruh negatif. Jadi anak itu harus dikontrol, jangan dibiarkan. Jangan terlalu banyak hal-hal negatif ada di dalam rumah. Saya ingat sekali waktu kecil, saya pernah cerita. Di rumah saya, waktu saya kecil, ayah saya kan tentara, ibu perawat. Di rumah saya kalender. Anda tahu kalender? Kalender itu gambar orang-orang kudus. Orang kudus. Kalendernya. Sampai setiap saat saya bisa melihat Bunda Maria, Santa Teresia Avila, Santo Petrus Canisius, Santo Agustinus, semua saya ingat wajahnya. Bagaimana tampangnya. Sejak kecil, saya datang ke rumah om saya, kalendernya adalah apa? Perempuan-perempuan pakai bikini. Saya senang melihatnya. Saya liatin terus. Sampai saya berteriak, Eko, jangan melotot. Weh, Pak, bagus ya. Dan Bapak berkata, dosa kamu mikir yang tidak-tidak. Apalagi kamu mau jadi romo. Gak boleh melihat seperti itu. Jadi saudaraku, lihat di sini. Apa yang mau dikatakan? Bahwa bapak saya melindungi anak-anaknya dari pengaruh-pengaruh yang jelek. Jadi tidak dibiarkan di rumah itu banyak macam-macam yang aneh-aneh. Dan kita boleh cerita, didialogkan, dibicarakan. Saya masih ingat SMP, waktu teman saya ngajak nonton film porno. Kalau dari SMP kan BF. Kan disebutnya, kok nonton film BF? Yuk. Lalu saya ngomong, saya mau izin ibu saya dulu ya, boleh nggak nonton film BF? Pas pulang ke rumah, nggak ada ibu, adanya bapak. Saya ngomong, Pak, dengan teman-teman saya mau nonton film BF. Saya tidak tahu BF itu apa. Langsung saya ditampar. Oh, kowe nonton film BF, modar kowe, mati kamu. Emangnya apa, Pak? Langsung Bapak menjelaskan. Itu film porno, nak. Itu film memang menarik.
Tapi kamu kalau melihat dosa, teman-teman kamu juga melihat, itu hal yang tidak baik. Jangan ditonton. Oh, saya tahu, saya dengar dari ayah. Jadi apa yang saya mau katakan, keluarga harus membatasi pengaruh negatif, melindungi anak-anaknya. Lalu yang kedua, keluarga, menurut Paulus ke-6, keluarga harus menjadi komunitas kasih dan sharing. Dan komunitas kasih itu hanya bisa terjadi kalau ada teladan dari orang tua. Jadi teladan pertama dan utama dalam keluarga bagi anak-anak itu siapa? Orang tua. Orang tua. Saya ingat sekali, ayah itu selalu berpesan kepada saya, kok tidak boleh nyakiti hati perempuan. Jangan nyakiti perempuan ya. Dan saya tidak pernah melihat ayah saya memukul ibu saya. Nggak pernah. Adik saya 2 perempuan pun tidak pernah dipukul oleh ayah. Yang sering dipukul oleh ayah adalah saya. Karena saya laki-laki. Jadi rupanya laki-laki itu boleh dipukul, kata ayah. Tapi kalau perempuan, jangan pernah disakiti. Itu prinsip ayah. Dan saya pun melihat bagaimana ayah di dalam keluarga dikasihi oleh ibu. Saya ingat sekali, ibu itu sangat memperlihatkan kasihnya kepada ayah. Kalau ayah pulang dari kantor, itu sekitar jam 2:30. Capek, pasti capek sekali. Karena ayah itu prajurit. Hobinya cuma jaga portal. Anda tahu tuh jaga portal 4 jam berdiri terus koyong ini gitu ya. Jadi capek sekali. Pulang ke rumah, ibu tuh ndak banyak omong. Ibu tuh ndak banyak lapor. Ayah pulang, ayah dibuatkan apa? Teh. Panas, legi, kental. Ayah ganti baju, pakai kaos, pakai celana pendek, duduk, minum teh dulu. Biar ayem dulu, tentrem. Biar tenang dulu. Makanan kecil jarang ada di rumah. Karena kami miskin. Selalu kalau teh, selalu ada. Jadi saya sejak kecil itu kenyangnya karena teh. Nggak pernah ada makanan kecil. Teh terus. Sehingga sampai sekarang saya senang teh dan kopi. Jadi ibu itu mengekspresikan dengan apa? Dengan pelayanan. Dengan pelayanan. Komunitas kasih. Saya melihat bagaimana kalau ibu sibuk, ayah tidak pernah duduk diam. Nggak. Ayah pun melakukan pekerjaannya ibu. Jadi ayah mencuci, ayah ngepel, ayah sapu, anak-anak diikut sertakan. Ini komunitas kasih. Jadi kasih itu bukan berarti apa? Membiarkan orang yang dicintai menderita. Jadi kasih itu berarti apa? Memberikan yang terbaik kepada orang yang dikasih. Paulus mengatakan poin kedua. Jadi poin pertama, jauhkan hal-hal yang jelek dari keluarga Anda. Kedua, punya komunitas kasih. Dan yang ketiga, Bapak Paulus mengatakan apa? Disiplin. Di dalam keluarga itu harus punya budaya. Tadi Bapak Martinus apa? Makan bersama. Itu budaya. Makan bersama. Bukan sendiri-sendiri. Budaya. Memang betul pandemi ini harus punya pola budaya lain. Ya, kalau Anda pulang dari kerja, bersih-bersih dahulu, sehat dahulu, seger dahulu, baru punya waktu bersama. Saya masih ingat, ayah saya, kalau sudah hari Minggu, kami sudah ke gereja, punya acara bareng-bareng. Kita jalan, rekreasi. Jadi ayah waktu saya punya adik saya, rekreasinya ke alun-alun Bandung. Naik sepeda. Dengan ayah, naik sepeda. Saya kalau naik sepeda, saya dibonceng. Lalu kalau rekreasi, selalu ibu itu bawain makanan, dirantang. Nggak pernah jajan kita. Jajan mahal.
Dan kalau rantang itu nasinya padat. Saya ingat, pasti di rantang itu ada nasi, telur, tempe, dan tahu. Cukup itu saja. Lalu minuman. Dan kita tidak boleh jajan, makan. Di lapangan itu kita main sepak bola bareng, tertawa, ngobrol, tanya. Di situ pengalaman itu jujur membuat budaya dalam keluarga saya selalu ada kerinduan untuk kumpul dengan saudara-saudara saya. Saya selalu punya kerinduan untuk kumpul dengan ayah. Maka kami setelah dewasa pun punya waktu untuk ziarah bareng. Saya selalu ziarah bareng dengan adik-adik, dengan ayah. Kita bareng naik mobil ke Gua-Gua Maria. Berdoa bersama. Menikmati family time. Ini kebudayaan yang terus-menerus dipupuk dalam keluarga. Kebudayaan kedua yang saya tidak pernah lupa adalah apa? Doa rosario. Setiap jam 9 malam, ayah itu sudah teriak langsung, Rosario, Rosario. Semua tuh kumpul anak-anak. Ganti dari 4 anak tidak ada yang senang kalau disuruh rosario. Semuanya mulutnya monyong, duduk males-males sambil tidur-tiduran. Tapi kalau ayah sudah melotot, tidak ada yang berani. Apalagi Eko, diem langsung. Saya paling takut pada ayah daripada kepada Tuhan. Tuhan itu berbelas kasih. Tuhan itu memberi pengampunan. Ayah itu tidak pernah ngampuni saya. Kalau salah, dihajar dulu, baru dimaafkan. Jadi prinsip ayah adalah kalau kamu salah, dihukum dulu. Nggak ada pengampunan dahulu. Hukum dulu. Biar kamu apa? Jerah. Titik. Jadi kalau ayah itu sudah berkata, Eko, saya itu menang. Jadi kalau rosario pun sama. Kami semua tidak suka, jujur tidak suka doa rosario. Tapi ayah selalu disebut doa, doa, doa. Dan ayah ikut. Itu yang menyebabkan lama-lama kami rela. Lama-lama kami rela. Dan itu yang menyebabkan apa? Budaya doa ini saling mendoakan. Jadi Bapak Paus mengingatkan keluarga itu harus punya budaya. Budaya apa? Doa bersama. Dan anak itu harus apa? Harus dididik supaya berkarakter. Maka kalau kita di masa pandemi ini mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Paus, pertama, jauhkan. Jauhkan hal-hal yang tidak baik dari keluarga Anda. Dan yang kedua, buatlah keluarga itu sebagai komunitas kasih. Komunitas yang peduli, sharing, berbagi. Dan yang ketiga, buatlah kebudayaan dalam keluarga. Budaya untuk apa? Budaya untuk berkumpul, family gathering, kebersamaan. Maka di situ kita bisa menciptakan keluarga yang bersatu, rukun, setia. Jadi saudara-saudaraku, saya tidak akan berkata panjang-panjang, lebar-lebar. Walaupun belum 30 menit, saya akan selesai. Saya lebih senang mendengarkan sharing-sharing Anda. Karena dari 3 sharing tadi, Bapak Martinus, Ibu Maria, dan Bapak Edi Sucipto, menarik sekali. Saya malah jadi berpikir, aku kok paling bodoh ya, nggak ngerti apa-apa ya. Mereka hebat banget. Dan ada satu hal yang saya sungguh tersentuh tentang hidup berkeluarga. Jadi tadi apa yang dikatakan oleh Pak Martinus juga tentang doa. Bahwa budayakan hidup doa di dalam keluarga. 1 minggu ini saya sedang mendampingi murid saya, bekas murid saya, waktu SMA. Orang Batak namanya Tika Sinaga. Dia sudah menikah dan selama pernikahan dia keguguran 3 kali. Dia belum punya anak. Dan saat ini dia sedang hamil.
Dan di saat kehamilan, dia harus menerima kenyataan bahwa dia kanker juga di kepalanya. Jadi dia kanker, maka harus dikemo. Kalau tidak dikemo, kankernya akan menyebar kemana-mana. Kemudian di anak ini WA saya, Romo, saya ingin menyenangkan keluarga, saya ingin menyenangkan suami saya. Saya ingin biarkan bayi ini tetap ada di kandunganku. Maka saya memutuskan saya tidak mau kemo, saya tidak mau minum obat apapun. Karena kalau saya kemo dan minum obat, bayi ini bisa mati. Dia tidak tahan dengan kemo dan obat-obatan. Lalu saya berkata, kalau kamu bisa melahirkan anak, namun mamanya tidak ada, anak tumbuh tanpa kasih sayang mama. Seorang anak dimanapun merindukan ibunya. Lalu saya berkata, walaupun menurut dokter itu membahayakan anakmu, tapi percaya, doalah. Bahwa kekuatan doa membuat Allah bisa melakukan mujizat. Dan saudaraku, malam tadi ibu ini dikemo. Dan hari ini saya mendapat berita bahwa bayinya masih hidup. Dan ibunya pun pulih segar. Rupanya kanker makin mengecil dalam tubuh dia. Saya mau mengatakan apa? Benar apa yang disaksikan, apa yang dikatakan oleh Pak Martinus. Barang siapa berani terpaut, diam, dan mempercayakan hidup kepada Allah, maka Allah akan turun tangan dalam hidup kita. Maka saudaraku, kata-kata yang terakhir harus menjadi yang utama. Doa adalah kekuatan keluarga beriman. Doa menjadikan keluarga Anda tangguh. Apalagi kalau di dalam keluarga Anda doa bersama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Silakan Pak Erik. Terima kasih, Pastor. Sebenarnya kurang sedikit lagi sih, Pastor. Kurang 2 menit. Baik, Bapak Ibu, kalau kita bisa ambil sedikit tadi, bahwa yang terpenting ada 3 hal, gitu ya, dalam keluarga. Kalau keluarga itu dihancurkan, artinya separuh dunia ini akan menjadi hitam. Karena sumber kehidupan itu dimulai dari keluarga. Dan keluarga itu dimulai dari diri kita. Perlindungan keluarga itu menjadi sebuah tonggak terciptanya sebuah kebahagiaan. Gitu. Dengan cara mulai dari tadi Romo sharing, kalau ayah selalu melindungi, menaruh hal-hal yang baik gitu ya kepada keluarganya, dengan harapan jalan semuanya menjadi baik gitu. Lalu juga teladan gitu ya, teladan menjadi sebuah contoh nyata yang bisa dilihat, karena apa yang diserap itu bukan hanya dari telinga, tetapi juga dari mata gitu. Jadi perlu keteladanan yang saya percaya di Medang lebih banyak ayah dan bunda yang punya teladan baik terhadap anaknya. Gitu. Buktinya kami di Medang ya terlihat baik-baik semua nih Mo, gitu ya. Terlihat ya. Lalu perlu juga sebuah tradisi gitu kan. Tradisi menurut saya itu memang
hal yang mungkin ketika sebelum pandemi tidak terjadi, tetapi di sini ada sebuah karunia yang diberikan Tuhan tanpa kita sadari. Kita membuat sebuah tradisi baru di mana kita bisa belajar bersama, seperti tadi Pak Edi bilang gitu ya. Itu ditumbuh kembangkan tradisi-tradisi kebersamaan ini, karena saya jadi ingat ketika saya mau mengikuti pendidikan sebelum pernikahan, dibilang kalau kamu sudah merasa sama, itu bohong besar. Kamu laki-laki, calon istrimu perempuan itu aja sudah berbeda. Nah, itu jadi di mana kekuatan sebuah perbedaan ketika dilebur menjadi disadari menjadi sebuah kekuatan dari perbedaan itu punya hasil yang sungguh luar biasa. Jadi laki-laki dan perempuan, perbedaan itulah yang membangun. Ketika pastor tadi kalau saya dengar, bapak begitu kerasnya, ayah begitu kerasnya, tetapi bunda begitu penuh belas dan kasih, menyejukkan Romo terutama. Hanya satu sebenarnya pertanyaan saya mau. Ketika Romo senang berkunjung di Bandung tadi ya, di alun-alun gitu ya, Romo selalu dibonceng. Pertanyaannya adalah, luar biasa yang membonceng ya, gitu. Nggak ngos-ngosan gitu. Kalau dilihat tumbuh kembangnya Romo Eko sebesar sekarang gitu, tinggi, besar, gagah, dulu pasti kakak atau adik-adiknya pasti ngalah lah makannya ya, kamu ya. Nah, pasti Romo lebih banyak porsinya nih. Dulu kecil. Oh, kecil. Ini besar gara-gara tugas di Medan, makan daging babi terus. Yang Pratisna ngesap terus sih. Baik Bapak Ibu, kita rehat sejenak. Kalau menurut jadwal acaranya sih, kita rehat sejenak 5 menit untuk Ibu Bapak silakan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memang bisa kita nanti sama-sama dijadikan sebuah sharing buat kita bersama di sini. Jadi Bapak Ibu monggo silakan dipersiapkan terlebih dahulu, karena waktu bertanya tidak panjang-panjang. Kami berharap lebih padat, singkat gitu ya, supaya harapannya adalah seperti Romo Eko tadi bilang, kita bisa mendapatkan dari bawah. Begitu ya, Mo ya. Nah, supaya kita bisa sama-sama sharing lebih banyak lagi akan pengalaman kita dari pertanyaan Bapak Ibu. Baik, Mas Kris, bisa dilanjut untuk rehat kita sejenak. Oke, terima kasih Om Erik. Jadi sambil persiapan 5 menit, Ibu Bapak Pastor bisa dahar makan minum yang ada kalau ada ya. Ini nanti selama 5 menit, kurang lebih 5 menit lah, kami ada sedikit selingan dari perwakilan warga dari Medan. Izinkan saya untuk share screen. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus
angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Oke. Baik, terima kasih Pastor, Bapak Ibu sekalian. Ini tadi persembahan dari Pak Felix yang mulai merintis menjadi YouTuber ya. Ini tadi saingannya Romo Eko. Halo Pak Felix, bisa woro-woro dulu barangkali mau ngiklan yang mau sunatan atau apa ya, nanti bisa nanggap Pak Felix. Halo Pak Felix. Pak Felix ya mana nih? Oh, say hello Pak Felix untuk teman-teman yang lain. Suaranya nggak muncul ini. Coba mikrofonnya Pak Felix. Selamat malam Bapak Ibu. Nah, ini beliaunya Pak Felix yang tadi. Selamat malam Romo. Nyanyi, ini hobinya nyanyi, jadi YouTuber juga ya. Barangkali Pastor nanti mau duet dengan Pak Erik. Kok Pak Erik mah nggak bisa nyanyi, nggak usah. Pak Felix ya, itu udah melalang buana dengan event-eventnya. Nanti bisa ada kesempatan bersama. Oke, baik Bapak Ibu, Pastor, ini waktunya bisa berinteraksi langsung kepada siapapun Bapak Ibu yang hadir di forum ini untuk mau sharing, monggo, mau bertanya, monggo. Kita ada waktu kurang lebih 30 menit ya Pak Erik ya? Ya, betul. Nah, maka 30 menit kami serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu atau adik-adik yang hadir, silakan untuk bisa berinteraksi langsung dengan Pastor atau kita semua. Monggo, siapa yang mau mengawali? Silakan gunakan tanda tangannya. Malam. Malam Pak Kris. Dwi Sri Hartati. Ya. Oke. Mau satu Malam Romo. Pak Erik. Malam Bu Sri. Kita buka 3 ya. Malam Romo. Ya, pertanyaan pertama, Ibu Sri. Kita mau menanggapi kekuatan doa Romo. Ibu Sri. Iya, Ibu Sri, saya bisa mau sabar menanggapi. Sebentar ya Bu ya. Ada 2 lagi, Bapak Ibu, yang mau bertanya atau sharing singkat padat. Yuk, ada, kita pasti buka 2 kesempatan dulu. 3 ya, 1 Bu Dwi tadi, 2, ada yang mau? Udah. Dari Pak Robert. Pak Robert. Kedua Pak Robert ya. Oke, udah. 2 Pak Robert. 2 dulu aja? 2 dulu ya. Oke. Baik, kita mulai dari Ibu Dwi Sri Hartati. Monggo Bu. Ya. Malam Bapak Ibu, malam Romo. Malam Bu. Saya di sini mau menanggapi kekuatan doa itu memang dahsyat Romo. Saya punya pengalaman itu dari kecil, saya terlahir dari keluarga.
saya jadi Katolik sendiri. Saudara saya belum ada yang Katolik. Dari kelas, singkat cerita, kelas 5 saya dibaptis. Kalau singkat cerita, saya kelas 6 itu ikut Krisma. Setelah itu, kita keluarga, saudara-saudara saya semua mempunyai suami Katolik. Kebetulan saya belum Katolik. Mau menikah itu susah banget. Kalau mau zaman dulu itu mesti ke uskup, minta dispensasi, segala macam. Itu saya nggak ada pengalaman. Dilepas gitu aja. Akhirnya, singkat cerita, saya udah menikah secara Katolik. Singkat cerita, suami saya belum Katolik. Karena suami saya orang PNS, setiap mau baptis itu ada kendala, segala macam. Yang tugas ke sana, kemari. Singkat cerita, saya itu berdoa rosario, novena, segala macam itu 14 tahun, Romo. Baru terjawab doa saya. Suami saya pas anak saya nomor 2 mau ini pertama, suami saya minta dibaptis. Terus yang kedua, waktu tahun 2012 suami saya itu menderita sakit yang obat itu, minum obat itu dari resisten. Semua katanya udah nggak ada obatnya. Akhirnya setiap minum obat dia muntah. Kita putuskan, udah mah kita nggak kuat minum obat lagi. Ya sudah. Cuma saya percaya bahwa Tuhan itu pasti mendengar doa saya. Itu rosario, novena udah nggak kehitung, baca kitab suci udah kayak majalah aja begitu. Terus akhirnya terjawab sudah. Suami saya akhirnya sembuh dari sakit. Dan saya itu punya tradisi kalau sore suka ngajak-ajak anak-anak doa rosario. Anak saya nomor 2 itu kalau diajak rosario, yang duduk lah, capek lah mah, banyak banget sih. Akhirnya dengan saya berdoa, dengan saya mengasih tahu, dengan contoh konkret. Jadi saya itu dengan saya berdoa, terus di keluarga saya itu, di keluarga suami saya itu masih muslim semua. Jadi saya untuk dari keluarga itu, saya itu untuk mengalah segala-galanya, tapi untuk menang. Bahwa nanti saya akan masuk dengan keluarga di suami saya itu dengan baik. Puji Tuhan, Romo, akhirnya orang mertua saya, terus adik-adik saya menerima saya dengan baik. Dan saya nggak pernah lupa, kalau setiap lebaran itu saya pasti beliin mukena mertua saya, dan saya selalu berbagi untuk adik-adik saya dan ipar-ipar saya. Mungkin yang saya terima, yang saya ambil di sini itu memang kekuatan doa itu dahsyat, Romo. Udah gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dwi. Karena begitu panjang sharingnya Romo, jadi saya pikir Romo perlu menanggapi lebih dulu sebelum kami lempar ke Pak Robert sendiri, gitu ya, Pak ya. Cuma tadi ada satu sih mau nih yang agak sedikit mengusik keusilan saya gitu. Bu Dwi bilang, saya belum punya pengalaman ngurus-ngurus surat-surat di keuskupan karena dispensasi. Ya wong baru mau nikah kok, nanti mau sekali. Ya enggak punya pengalaman. Ada yang ngasih tahu, Pak, zaman dulu nggak ada yang ngasih tahu. Saya dari kampung ke Jakarta gitu. Itu memang. Ya, Bu. Ojo serius-serius. Dikasih dia benar-benar di ini. Benar-benar sidang dulu. Iya, baik, betul. Silakan. Emang. Bu, Pak Erik ini selalu iseng, Bu. Tenang aja, Bu. Nggak perlu perkawinan, nggak perlu pengalaman yang kedua, ketiga, nggak perlu. Sekali cukup. Jadi Bu Dwi, terima kasih atas sharingnya. Dan Paulus pun selalu mengingatkan kita, bertekunlah dalam doa. Kepada jemaat di Kolose bab 4, dia mengatakan, bertekunlah dalam doa. Jadi memang doa adalah kekuatan seorang beriman. Dan kalau engkau percaya, berdoalah. Kalau engkau tidak percaya, nggak perlu kau berdoa. Jadi kalau doa itu diungkapkan tanpa kepercayaan, itu bukan sebuah doa. Itu hanya sebuah kewajiban. Itu hanya sebuah rutinitas. Maka doa itu yang benar adalah apa? Doa yang benar adalah memperdalam intimitas saya dengan Tuhan. Jadi kalau doa itu kita semakin intim dengan Tuhan. Dan kalau kita makin intim, kepercayaan kita pun makin kuat.
Coba kalau Anda kurang intim dengan suami Anda. Suami Anda terlambat, langsung di WA. Kok nggak pulang-pulang? Gitu ya. Suami Anda pulang kecepatan, langsung diomongin. Kok jam segini sudah pulang? Gitu ya. Jadi kalau kurang intim, kita pasti tidak punya kepercayaan. Jadi doa itu adalah memelihara intimitas kita dengan Tuhan. Dan kita pada saat makin intim, kita makin percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha tahu, maha baik. Jadi apa yang diberikan oleh Tuhan pada kita adalah demi kebaikan. Bukan untuk saat ini saja, tetapi demi kebaikan yang begitu panjang. Jadi Allah itu bukan hanya mengurus hidup kita untuk saat ini. Enggak. Allah ingin mengurus hidup kita sampai kekal. Jadi tujuan Allah adalah apa? Menghantar kita untuk kembali kepada Tuhan. Tidak pernah Tuhan rela bahwa satu anaknya pun hilang dari kerajaan surga. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Pastor. Kami lanjut untuk yang kedua. Silakan Bapak Robert Sembiring, beserta keluarga. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Pak Robert. Saya Bapak Robert Sembiring, Ketua Lingkungan Santo Benedictus. Kebetulan profesi saya sama seperti orang tuanya Romo, dan saya juga berasal dari keluarga tentara. Jadi apa yang Romo alami juga saya alami, dan saya melihat orang-orang yang pada masa kecilnya itu sudah terbiasa untuk disiplin, sudah terbiasa untuk hidup dengan penuh keteraturan, saya lihat lebih survive di masa-masa sulit seperti ini. Saya lihat Romo juga bisa survive dengan segala kondisinya. Nah, hal itu yang sebenarnya mau saya terapkan kepada anak-anak. Tetapi kayaknya sekarang banyak paham-paham ada hak anak lah, hak asasi anak lah. Saya ingat waktu zaman dulu begitu kita diplototin sama orang tua aja kayaknya kita sudah takut sekali. Tetapi sekarang kalau kita memplototin anak-anak, malah dibalik diplototin gitu loh. Nah, maksud saya bagaimana caranya supaya kita bisa menerapkan hidup yang lebih disiplin kepada anak-anak di zaman sekarang ini, di zaman anak-anak itu banyak godaan, ada gadget lah, ada laptop lah, ada era-era digital lah dengan macam jenis permainannya. Terima kasih, Romo. Iya. Terima kasih, Pak Robert. Bapak Ibu yang lain, silakan mempersiapkan. Karena setelah ini Romo akan menjawab, kita akan lanjut kepada yang webinar berikutnya. Ya. Monggo, silakan Romo. Ya, terima kasih. Ngomong sebentar, Mo. Bagaimana cara memberi sharingnya dengan cara seperti tentara, Mas? Sekali-sekali jadi tentara gitu loh, Mo. Angel request ini. Ya, terima kasih. Yang pertama-tama Pak Robert Sembiring, memang cara pendidikan sekarang beda dengan yang dulu. Betul apa yang dikatakan Pak Robert. Kita melotot, anak kita ikut melotot. Saya juga bisa, lebih besar lagi. Makin jengkel kita digituin oleh anak kita. Jadi memang pola pendidikan, mungkin Pak Edi Sucipto yang di dunia pendidikan yang tahu banget gitu ya, bagaimana pola pendidikan sekarang beda dengan zaman dahulu. Namun yang saya lihat adalah apa? Dalam dunia pendidikan yang pertama harus muncul adalah apa? Keteladanan. Keteladanan. Jadi jangan sampai kita nyuruh, sambil merokok. Nah, nanti kalau kamu besar jangan merokok ya, nggak boleh ngerokok. Lalu bapaknya sambil berhisap kayak gini. Lalu anaknya tanya, lah bapak itu? Ini bapak sudah terlanjur gitu ya, sudah nggak apa-apa kalau bapak. Gitu.
Jadi anak itu butuh keteladanan. Keteladanan artinya apa yang tadi Pak Erik katakan, bukan hanya mendengar tetapi melihat. Dan ingat, apa yang tertanam sungguh di dalam memori anak yang lebih banyak adalah yang dilihat, bukan yang didengar. Yang dilihat. Jadi ini yang pertama kali harus ada di dalam dunia pendidikan sekarang. Jadi kalau dia melihat bahwa bapaknya disiplin, anak pun akan ngikutin. Karena seringkali juga nyuruh doa. Coba orang tua tuh pinter nyuruhnya. Doa, kamu doa, sana doa. Sebelum tidur doa, jangan lupa doa. Papa doa, nanti papa. Udah urusan papa, gak perlu mikir. Nanti sendiri pasti doa gitu ya. Dia sedang berbohong kepada anak, gak pernah doa gitu ya. Jadi ini lihat, kita hanya pinter nyuruh anak, tapi tidak mau keteladanan. Keteladanan itu artinya bersama-sama. Melihat, anak pun akan melihat kesetiaan ini. Lalu yang kedua, dalam dunia pendidikan, bahwa saya pernah belajar tentang metode hipnoterapi. Jadi dalam dunia pendidikan itu ada pacing, ada leading. Pacing itu 95% dalam dunia pendidikan yang benar. Leading itu perintah hanya 5%. Jadi jangan dibalik. Orang tua seringkali 95% leading, nyuruh. Ini, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Sedangkan pacingnya 5%. Apa itu pacing? Pacing itu artinya apa? Kedekatan. Kedekatan dengan anak. Mengerti anak. Tahu beban anak. Tahu bahwa anak itu juga stres. Anda tahu nggak? Anak Anda itu stres. Ingat waktu masih normal dahulu. Saya tuh suka sedih ngeliat anak-anak itu kan bawa tas gede-gede gitu ya. Udah badannya kecil, tasnya gede, bukunya banyak sekali. Sudah gitu, anak-anak pada zaman normal ini ya, les. Yang menyedihkan, jujur saya sedih sekali. Saya sempat bergumam gitu ya, prihatin. Hari Minggu anak les, apa enggak sinting itu orang tuanya? Menurut saya sinting, gitu ya. Jadi dengan mengeleskan anak, dipikir anak jadi pinter. Ayo les. Ingat Bapak Ibu dalam dunia pendidikan, intelektualitas itu hanya berapa persen yang membuat anak berhasil? Tanya Pak Edi yang di dunia pendidikan. Intelektualitas itu hanya sedikit membuat orang berhasil. Yang membuat orang berhasil adalah apa? Mentalitas. Nggak mau kalah. Ini mentalitas. Tidak mudah putus asa. Jadi yang harus dibentuk sekali lagi bukan semata-mata hanya intelektualitas. Harus mentalitas. Nah, bagaimana orang tua itu harus pacing, mengerti anak. Jadi ngobrol dengan anak. Kalau Anda sudah merasa dekat dengan anak, anak sudah merasa diterima, Anda ngomong apapun pasti diikuti oleh anak Anda. Tapi kalau Anda berjarak dengan anak dan anak merasa nggak merasa disayang, nggak dekat dengan papa, lalu papa nyuruh, paling anak akan berkata, dan tidak akan dilakukan, gitu ya. Jadi di situ anak itu butuh apa? Dimengerti dahulu, dimengerti bahwa dia sungguh dimengerti oleh orang tuanya. Bahwa menjadi anak itu stres, bahwa menjadi anak itu takut. Dia takut ditolak oleh teman-temannya, takut dijauhin oleh teman-temannya, takut tidak diterima oleh teman-temannya, takut dipermalukan oleh teman-temannya. Nah, apakah ini dimengerti oleh orang tua atau tidak? Jadi pada saat kita bisa mengerti anak kita, baru kita bisa ngomong dengan anak kita. Ketiga, terakhir, keluarga jangan jadikan tempat luka batin bagi anak. Keluarga harus menjadi tempat untuk mengasihi. Saya masih ingat prinsip dalam dunia pendidikan. Fortiter in re suaviter in modo. Keras dalam prinsip, tetapi lembut dalam tata cara.
Jadi tetap mendahulukan kelembutan, tetap mendahulukan kasih. Bukan mendahulukan kerasnya, bukan mendahulukan powernya. Saya bapak kamu, saya harus didengarkan titik. Itu zaman Majapahit. Sekarang itu zamannya Jokowi. Zamannya semua anak baru bisa ngomong, zamannya semua anak bisa diskusi, anak boleh mendebat, anak boleh tidak mau. Di situ. Tapi jangan berhenti tidak mau. Ayo kita makan bareng. Nggak mau. Tanya, kenapa? Kenapa? Papa rindu untuk bareng. Papa rindu. Kamu tidak mau, tapi Papa rindu. Papa sayang. Papa ingin merasakan keluarga seperti apa. Tunjukkan. Jadi bukan semata-mata perintah. Ini Papa perintahkan kita makan bareng. Pasti tuh anak-anak, apa namanya, makannya jadi tidak enak, suasananya makin tidak enak gitu. Jadi di situ perlu sesuatu kebijaksanaan, keras dalam prinsip tapi tetap lembut dalam cara-caranya. Bapak Robert Sembiring semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pastor untuk yang kedua. Ya. Menarik memang. Kalau saya simak sedikit gitu ya, yang bisa saya garis bawahi bahwa teladan bukan cuma hanya ada di mulut gitu, tetapi teladan itu juga mengajak. Mengajak artinya bersama-sama melakukan sesuatu hal yang baik gitu. Tidak hanya menjadi teladan yang dilihat. Saya sebagai seorang ayah tidak merokok, padahal saya merokok gitu kan, itu fakta. Tetapi juga mengajak si anak ikut terlibat, mari kita sama-sama berbuat yang baik gitu. Begitu ya Mo ya. Baik, Mas Kris, mungkin kita buka lagi untuk yang kedua. Sebelumnya saya mohon izin, mungkin dengan 2 pertanyaan kita akan melebihi waktu dari jam yang sudah ditentukan, adalah closing kita jam 9. Apakah Bapak Ibu akan menyepakati, terutama Romo juga, kita akan bergeser sedikit 5-10 menit ke depan lewat jam 9. Pastor dan Bapak Ibu apakah oke dengan demikian? Sedikit molor sebentar. Oke ya? Oke Pak. Kalau Pastor gimana? Ntar sotonya keburu dingin nggak di situ? Kalau ada soto. Ya, oke. Baik ya. Oke ya. Kita sampai jam 21:10 menit. Baik. Silakan Bapak Ibu. 2 pertanyaan, 2 sharing. Oh, yang pertama dari tim Pak Agus Pujantoro. Satu lagi. Oh, ini Pak Edi Sucipto. Yes, pas 2 ya. Untuk sesi pertama, monggo Pak Agus Pujantoro. Selamat malam Romo, mendengar. Saya ingin bertanya singkat aja, karena kaitannya dengan tema Romo. Kan kita sepakat untuk bersikap adil dan tangguh, gitu loh. Boleh dijelaskan Romo, kaitannya dengan pandemi, situasi seperti ini, bagaimana dalam kondisi yang terdesak kita pun harus bersikap adil kepada siapapun juga, pada diri sendiri, keluarga, dan terutama orang-orang yang kita jumpai ya Romo. Nah, bagaimana itu bersikap adil dan juga tangguh supaya kita bisa melewati masa krisis ini dengan baik gitu Romo. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus Pujantoro menyampaikan pertanyaan. Sekaligus langsung saja Pak Edi ya, supaya nanti Romo bisa merespon juga sekaligus berdua. Monggo Pak Edi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kalau ada kesempatan, maaf 2 kali. Yang pertama, menyambung yang saya nyatakan tadi terkait di bidang pendidikan, saya sekolah pernah mensurvei siswa gitu, ketika pandemi dimulai bulan Maret. Hampir semua siswa itu protes, mengkritik, dan banyak bertanya terkait dengan bagaimana proses pembelajaran harus dilakukan. Tapi 3 bulan kemudian kita mensurvei kembali, sekitar 63% siswa itu sudah mulai merasa
enjoy, berdamai dengan cara PJJ seperti itu. Nah, tadi saya baru baca artikel dari Katolikana itu, Bater. Katanya di Inggris sana, mulanya pernah disurvei terkait dengan kebijakan misa virtual. Sebanyak berapa tadi? 4% atau 40% gitu. 40% banyak umat itu merasa menyatakan mungkin tidak akan kembali ke gereja. Sudah merasa nyaman dengan misa virtual. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya misa virtual itu sebuah jawaban oleh situasi yang darurat ini, atau kita sedang bertransformasi menuju dunia baru di mana misa virtual itu sah secara sakramental. Mungkin itu dulu, Pater. Terima kasih. Oke, Pastor Eko, bisa ditanggapi dari dua audiens ini. Monggo. Terima kasih. Rupanya Pak Agus ini mengembalikan kepada apa yang kita tuju lagi. Apa yang membuat adil itu ya, keluarga bisa menjadi adil. Memang tahun keadilan yang dipromosikan oleh Bapak Ignatius Suharyo, Bapak Kardinal. Adil itu artinya apa? Memberikan kepada orang tersebut sesuai dengan haknya. Sesuai dengan haknya. Jadi hak dari istri adalah apa? Diabdi oleh suami. Hak suami adalah apa? Diabdi oleh istri. Ingat, Bapak Ibu di sini masih ada yang ingat janji perkawinan? Oh, kelihatan tidak ada yang ingat. Karena Anda cuma satu kali menikah. Jadi sekali ngomong, lali kabeh. Saya menikahkan berkali-kali. Sehingga saya hafal. Dalam janji perkawinan dikatakan, saya, Eko, memilih engkau, Ngatinem, sebagai istri saya. Saya berjanji untuk mengabdikan diri. Lihat, mengabdikan diri. Dan jangan lupa Bapak Ibu, dalam sakramen perkawinan, yang menjadikan sakramen dalam perkawinan bukanlah tukar cincin. Nggak ada tukar cincin juga nggak apa-apa. Bukanlah buka slayer. Nggak. Pengantin Jawa itu nggak buka slayer. Orang-orang nganggo slayer kok. Gitu ya. Jadi yang membuat sakramen adalah apa? Janji. Janji. Maka dalam janji itu kan tidak boleh melihat pastor. Harus saling melihat. Di situ letak sakramen. Dan sakramen itu menjanjikan apa? Saya akan mengabdikan diri dalam untung dan malang. Di waktu sehat dan sakit. Lihat, ini janji. Maka janji itu kalau mau adil harus diberikan kepada pasangan saya. Maka kalau Pak Agus mengatakan, bagaimana menciptakan keadilan di dalam rumah tangga sebagai suami istri, pertama-tama tujuan perkawinan Katolik adalah apa? Saling menyejahterakan. Saling menyejahterakan. Jadi kalau mau adil itu artinya apa? Saya harus menyejahterakan istri saya. Dan istri pun demikian. Harus menyejahterakan suami. Dan bagaimana dengan anak? Jangan lupa bahwa di dalam kitab hukum kanonik, tujuan perkawinan yang ketiga adalah pendidikan anak. Tujuan yang kedua adalah prokreasi, kelahiran seorang anak. Tapi tujuan yang ketiga adalah pendidikan anak. Jadi gereja melihat bahwa tugas utama dan pertama pendidik adalah orang tua dan tidak bisa digantikan. Maka kalau kita mau berbicara adil itu seperti apa? Lakukan kewajiban Anda kepada pasangan Anda dan kepada anak-anak Anda. Lalu sekarang bagaimana dengan ketangguhan? Bagaimana menciptakan suasana keluarga yang tangguh? Saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh dosen saya. Jadi saya kebetulan sekolah counseling keluarga di Filipina, dan dosen selalu mengingatkan di dalam keluarga harus ada 3. Me time, couple time, and family time. Jadi sebagai keluarga itu saya harus punya me time, waktu untuk saya sendiri. Saya butuh.
Jadi saya pun sebagai pastor punya me time, waktu saya sendirian. Nggak mau diganggu. Saya naik sepeda, saya senang. Dulu waktu di Pratisa saya senang naik gunung dengan bersepeda. Saya suka teriak-teriak. Saya loncat, ketawa-ketawa sendiri. Itu me time, waktu untuk saya sendiri. Jadi Anda pun sebagai seorang suami dan istri, supaya tangguh, Anda harus punya waktu me time. Kenapa? Karena waktu me time ini adalah saat kita untuk mengenergi diri kita. Mengenergi diri kita. Men-charge baterai kita. Doa itu pun me time. Doa pribadi adalah me time. Supaya saya di-charge oleh Tuhan. Maka yang kedua adalah apa? Couple time. Waktu untuk berdua. Saya paling bahagia kalau ada suami istri walaupun sudah sekian lama menikah, masih jalan berdua, masih rekreasi berdua, masih duduk bareng-bareng ngobrol berdua. That is kesejahteraan. Itu kesejahteraan. Jadi jangan sampai anak itu mengganggu cinta papa dan mama. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi bagi suami yang harus dicintai pertama siapa? Istri. Dan bagi istri yang harus dicintai pertama siapa? Suami. Anak tidak boleh merusak hubungan cinta suami istri. Anak adalah buah cinta. Saya ingat sekali, saya pernah cerita. Saya melihat adik saya nomor 3 dengan suaminya itu sangat dekat. Lalu keponakan saya, anaknya mereka itu masih kecil sekali, lucu, perempuan, Yohana namanya. Lalu waktu lihat papa mamanya, ayah ibunya tuh berpelukan, merangkul, halo, hai, berpelukan. Lalu si Yohana itu melihat saya, lalu apa yang dia lakukan? Dia lari ke tengah-tengah ayah ibunya. Dia lari ke tengah-tengah ayah ibunya. Dia diem di situ. Apa maksudnya? Anak itu tidak mau memecahkan kasih sayang orang tua. Anak itu mau merasakan kasih sayang papa mamanya. Jadi kasih sayang pertama dan utama dirasakan kehangatannya hanya terjadi kalau suami istri itu ada kasih sayang. Itu dirasakan oleh anak. Jadi buah kasih sayang itulah yang ingin dirasakan oleh anak ini. Jadi couple time. And the third, dan yang ketiga adalah family time. Waktu keluarga. Jadi kalau kita punya waktu keluarga, kita harus ngomong kepada anak kita. Disiplin tadi dikatakan dalam Bapak Robert sendiri. Matikan handphone. Kita bareng-bareng yuk main. Kita bareng-bareng yuk nonton TV. Kita bareng-bareng yuk main ludo, main ular tangga. Itu yang sering dulu saya dilakukan oleh ayah ibu saya. Ayo main ludo, ayo main ular tangga. Tapi di situ tidak ada yang nonton, tidak ada yang sibuk sendiri. Tidak, semua terlibat, semua mentertawakan. Itu. Jadi ini tangguh. Ketangguhan ini membuat apa? Membuat kita merasa saling memiliki satu sama lain. Bapak Agus, semoga menjawab. Terima kasih. Bapak Edi, ini pertanyaannya sulit banget. Tapi, apakah misa virtual itu bisa sah secara sakramental? Sampai kapanpun menurut saya tidak bisa. Dan Bapak Paus pun mengingatkan, tidak bisa. Dan sampai sekarang pun Keuskupan Agung Jakarta meminta kepada para paroki-paroki untuk tetap berusaha membuka misa offline. Seperti yang saya katakan di dalam Ekaristi, gereja tidak mau menjerumuskan, tidak. Gereja sangat berhati-hati sekali. Bapak Ibu lihat Gereja Keuskupan Jakarta, untuk membuka gereja Helena, kami butuh waktu kurang lebih 3 bulan. Dan setelah 3 bulan di ACC oleh kelurahan dan seterusnya, keuskupan lihat, Fikjen datang, melihat bagaimana tata laksananya, bagaimana umat diatur. Gereja tidak sembarangan, tetap membuat protokol yang amat sangat ketat sekali. Bahkan di beberapa gereja pada saat terjadi masalah bahwa ada di situ yang kena COVID, langsung gereja itu ditutup kembali.
Jadi di satu sisi gereja tetap menganjurkan umatnya untuk bertemu secara sakramental. Jadi sakramental itu harus benar-benar terjadi. Perkawinan sakramentalnya suami istri kehadirannya. Tetapi ekaristi sakramentalnya apa? Saya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga saya menyambut tubuh Kristus. Saya menyantap santapan itu. Memang ada yang konyol, nggak tahu umat Medang atau mana gitu. Ada yang pernah usul, Pastor, misalnya online, lalu boleh nggak hostinya delivery service pakai Gojek? Pak Gus Kucandoro kayaknya itu usulnya. itu bisa jadi. jadi kekudusan Allah gitu hanya tetap bisa dirasakan secara sungguh, secara apa? Secara nyata di dalam sakramen yang sah dan terjadi dalam gereja. Jadi misa virtual itu sebagai apa? Sebagai pengobat rindu, itu istilahnya. Sebagai pengobat rindu bagi umat. Tapi realnya ya harus bertemu, gitu sama toh. Edi juga dengan istri nggak mungkin toh tidak satu rumah. Masa kawin cuma lewat WA, gimana punya anak? Itu kan nggak mungkin lewat WA, gitu ya. Suami istri secara virtual gitu ya, baru menikah saya secara virtual, apakah bisa? Nggak bisa, harus hidup bareng. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Edi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pastor sudah merespon dari pertanyaan Pak Gus Kucandoro dan dari Pak Edi Sucipto. Bagaimana Pak Erik? Ini sudah pukul 9:10 seperti yang sudah kita planning. Ya, terima kasih Pak Grace, Bapak Ibu. Sekali lagi hormat kami yang sudah coba mempersiapkan, memfasilitasi pertemuan kita dengan Bro Michael. Itu tidak ada artinya apa-apa kalau Ibu dan Bapak juga tidak ikutan dalam hal ini. Gitu. Jadi semua ini menjadi baik ketika Ibu Bapak semua seperti malam ini ikut hadir bersama keluarga meskipun dalam suasana virtual. Bapak Ibu, kami mohon gambarnya ditampilkan dulu. Buka kamera. Kita akan dokumentasikan sekitar 30 detik. Boleh semuanya diaktifkan dulu. Di sini Pak Martinus bisa buka kamera dulu Pak, untuk diambil gambarnya nanti oleh tim di sini. Pak Sihombing, nanti Pak Dwi yang akan ambil gambar. Pak Sihombing, ini masih oke, sudah dibuka. Pak Handoko, Susan Pinem, Lauren, Bapak ini siapa? Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Gambar akan diambil oleh Pak Dwi. Gambar akan, karena screen-nya ini tiga screen, Pak Edi belum keluar gambarnya. Akan ada beberapa waktu sejenak untuk diambil. Baik, saya akan ambil untuk screen pertama. Untuk screen pertama semua sudah nampak. Oh, Pak Martinus, halo Pak Martinus. Saya langsung lempar di Pak. grup. Bukannya sudah ada Pak tampil? Nah, baru tampil. Oh, sorry kok mic-nya di Ya, saya ulang. Untuk yang pertama saya ulang. Oke, screen pertama semua sudah nampak. Boleh bergaya. 1, 2, 3. Sip. Screen kedua. Semoga. Screen yang kedua. Pak Mul coba sambil nari nggak apa-apa. Pak Mul. Metal. Baik, sekarang untuk screen yang ketiga. Pak Mul nggak bawa Milagros. Oke. Ibu Susan, Ibu Lauren, tebak ini siapa? Belum keluar. Galaxy A70. Boleh buka kamera?
Iya. Susan film. Oke. Masuk TV. Ya, yang dua udah melarikan diri tuh kayaknya. Oke, berarti Pak Di udah semua? Oke, udah 3 screen, silakan lihat di grup wilayah Medang. Oke, nanti bisa saling share. Baik, Bapak Ibu, kita akan tutup perjumpaan kita dengan Romo Eko pada malam ini dengan doa. Karena tadi dibuka doa oleh Pak Michael, berarti beliau juga yang akan mengakhiri doa ini sebelum ditutup berkat dari Romo Eko, ya Romo? Siap. Monggo, silakan Pak Michael. Aduh, kok diborong semua ini? Seperti lagu, Pak. Kau yang memulai dan kau yang mengakhiri. Kontrolnya lengkap Pak Michael. Bayarannya komplit. Oke. Siap. Mari Pastor, Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan dengan doa. Seperti kata Romo Eko, kita orang Katolik, awal dan akhir kita harus buka dan tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Kami semua umat-Mu Medang ini sudah mengikuti pertemuan kami dengan gembala kami, pastor pendamping kami, Romo Eko. Terima kasih Bapak. Semoga apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah kami diskusikan, membuat kami semakin bersemangat kembali Bapak menghadapi pandemi ini. Semoga Engkau memberkati keluarga-keluarga kami, agar keluarga kami selalu dapat bersikap adil bagi seluruh anggota keluarga, juga kami juga menjadi suatu keluarga yang tangguh dalam menghadapi pandemi ini. Bapak, dampingilah selalu kami dalam kehidupan kami sehari-hari, tambahkanlah iman kami Bapak, sehingga di masa pandemi ini pun kami selalu dapat merasakan kehadiran-Mu. Bapak, berkatilah pula umat-Mu di Gereja Santa Helena ini, juga para gembala kami, semoga Engkau mau mencurahkan kasih-Mu, berkat-Mu pada kami semua. Bapak, semoga Engkau mau memberikan kami, negara kami, kesehatan, dan bebaskanlah negara kami dari pandemi ini, sehingga kami dapat hidup lebih baik, dan kami semua tetap selalu setia untuk mengagungkan nama-Mu. Bapak, sebentar lagi kami ingin kembali ke kegiatan kami, dampingilah kami, lindungilah kami, agar kami dapat beristirahat dengan tenang, dan besok kami dapat kembali melaksanakan tugas dan panggilan kami dengan baik. Bapak, perkenankan kami mohon berkat dari gembala kami, dari Pastor Eko. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Rahim, pancarkanlah rahmat kasih-Mu atas keluarga demi keluarga di wilayah Medang ini. Jauhkanlah anak-anak-Mu dari segala mara bahaya, dari segala penyakit. Berikanlah mereka rezeki yang berkecukupan, sehingga mereka tiada berkekurangan, sehingga mereka senantiasa menambatkan hati mereka, memuji, memuliakan, dan mensyukuri segala peristiwa hidup yang mereka alami. Kiranya pancaran rahmat kasih-Mu tercurah atas keluarga anak-anak-Mu ini, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas semuanya yang terima kasih Romo. Saya Erik Juniarto dan Adi. Terima kasih. Mengucapkan selamat malam. Terima kasih Romo. Terima kasih. Semoga ini bukan menjadi yang terakhir bagi kita semua, tapi ada yang selanjutnya dan selanjutnya ya Mo. Siap. Siap, Romo. Siap. Baik, terima kasih. Selamat malam. Salam sehat. Selamat malam. Terima kasih. Mari dadah. Kasih Romo. Dadah.
Nggak boleh ditutup dulu, Mo. Sampai semuanya tutup baru. Anak-anak selamat tidur, mumpung selamat tidur. Terima kasih. Nah, saya meneruskan makan tahu, Bapak. Monggo, Romo, monggo. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bye-bye. Bye, Romo. Selamat Halo, Pak Erik, Pak Grace, Pak Budi, Maria dan semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Snacknya.